Mereka sembunyi di bawah permukaan agar orang tidak ingat, tidak tahu, tidak menyadari bayang main semuanya mereka. Untuk itu apa? Semua dilempar oligarki. Itu isu yang mereka lempar supaya terribut oligarki. Saya mulai nangkep indikasi ada kelompok masyarakat yang kayaknya berseberangan dengan rezim, tapi isunya kembali ke undang sama. Ini mereka ini, saya bilang. Ini mereka. Karena mereka PKI Jabar itu ngumpet di bawah permukaan, tidak tampil. Dia lempar berbagai macam masalah, tanda petik, isu, dan kita ributin itu. Jadi habis energi, dia jalan terus. Jadi ini ke PKI Gaya Baru ini anak cucu PKI, bisa dibilang gitu? Iya, tidak semua. Tapi mereka yang tidak merasa salah orang tuanya, dendam, sakit hati, segala macam. Dan itu ada ya? Ada. Sebenarnya kan kita ada persaingan laten kan antara kanan dan tengah kiri kan. Tengah kanan tuh Islam dan tengah kiri nasionalisme. Pada zaman dulu tengah kiri itu ada PKI-nya. Iya. Nah, ketika sekarang ada anak cucunya, ya tentu dia menyusupnya di tengah kiri ini kan. Iya. Artinya sebenarnya bukan PKI-nya yang pemain utamanya, cuma dia penunggang yang makin lama makin membesar gitu mungkin. Dia bukan cuma menunggang, sekarang dia mengendalikan. Oke, udah jadi pemain utama sekarang. Pemain utama, dia menentukan arah mau kemana. Oke, jadi sekali lagi saudara sekalian, ini pendapat ilmiah ya, berdasarkan pengamatan dan lain sebagainya. Tapi memang fenomena politik Indonesia kan begitu, persaingan antara tengah kanan sama tengah kiri. Itu orang udah paham semua kan, sejak 55 ada Masyumi, ada NU, kemudian ada PNI, ada PKI, 4 besar itu. Nah, begitu PKI dibubarkan, ya tentu spektrum politiknya nggak mungkin dia ke tengah kanan, ya kan, nggak mungkin dia, tapi dia pasti berkumpulnya di sini. Tapi namanya politik infiltrasi tadi kan masuk ke TNI, masuk ke Polri, masuk ke ormas Islam, itu sangat mungkin terjadi kan. Dan dia sistematis melakukan, sistematis, program dia lakukan terus kok. Reformasi 98 itu ulah mereka. Dan pusatnya RRC. Kita orientasinya ke sana. Jadi karena Rusia kan udah nggak bisa lagi diandelin. Iya kan. 65 kan ke RRC. Ya Chou En-lai apa-apa. Segala macam. Saya punya videonya banyak lah yang edit ke sana itu video. Iya. Prof, kita bacakan komentar Sobat RH ya terkait dengan isu ini. Ya kadang-kadang ada yang relevan, ada yang enggak. Oke, mungkin nanti kalau yang relevan bisa dikomentari. Assalamualaikum, hadir Bang RH, Pemalang hadir. Kemudian banyak penjelasan dan sejarah kekejaman PKI, tonton aja di channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Ini salah satu Ustadz yang selalu ngomong PKI juga. Dan unfortunately dihukum juga. Iya, sama lah. Ya kan? Dianggap melakukan pencemaran nama baik ya. Kemudian atau fitnah. Aceh hadir Bang.
Semakin nyata, semakin dekat perubahan itu menjadi kenyataan, keadilan akan semakin ditegakkan oleh pemimpin yang adil, pilihan rakyat Indonesia. Tiba-tiba munculnya. Ya, kita bicara lain itu ya untuk 2024. Memang betul itu Bang Refli tidak diragukan lagi ya. Yang 15% tadi ya udah meningkat. Betul. Kemudian Tegal hadir Kang RH, saya nonton live ini itu begitu Bung RH live saya pindah ke channel Bung RH. Alhamdulillah ya. Mantap. Kemudian hadir Bang ya kita memang live kita ini mengandalkan internet Prof. Jadi kalau internetnya lemot ya lemot juga tapi alhamdulillah karena ini di loteng lantai 3 jadi aman ya. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan baik itu sinyalnya terus. Assalamualaikum untuk Abang Refli, untuk masa kedepannya apakah langkah dan tujuan untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia? Sekarang ini saya menilai Indonesia sudah tidak seperti dahulu lagi. Mungkin kalau Prof Taufik ada yang ingin di-mention ya. Ini ada komunis gaya baru, ini ada demokrasi, ini konstitusi ya. Atau bahkan ada lagi orang mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, mungkin agak dibungkus bagaimana bungkusnya. Kemudian baca buku Banjir Darah itu berisi tentang sejarah kekejaman PKI. Ya. UI Watch dan Ustadz Alfian Tanjung adalah dua channel YouTube yang membahas sejarah bahaya kekejaman PKI. Oke. Kemudian ada yang belum bilang PKI sudah tidak ada, yang ada adalah PKIisme ya. Jadi organisasinya tidak ada tapi fahamnya. Tapi kita lihat kan bisa aja OTW itu organisasi tanpa bentuk. Dia terorganisir tapi tidak tampak ya. Jadi nanti mungkin Prof bisa menjawab sebenarnya ini KGB ini dia terorganisir canggih walaupun dia underground. Ya. Apakah dia sebenarnya masih sporadis ya, nanti bisa dilihat. Enggak, dia paguyuban lah kalau bahasa sopannya. Oke. Dia eksis. Jadi teman yang mengatakan nggak ada organisasi, ada ini. Organisasi kan kumpulan orang. Iya. Bisa formal, bisa non formal yang namanya paguyuban. Isme ada orangnya enggak? Iya. Kalau isme sekedar sebagai paham yang diskusikan di kampus itu lain. Kalau sudah jadi bagian dari hidupnya dia itu kan orang. Iya. Jadi kalau cuma sekedar kita mempelajari komunisme sebagai sebuah ajaran komunisme itu memang itu ilmu pengetahuan. Tapi begitu kita bicara tentang fenomena di masyarakat ya itu sudah gerakan ya. Gerakan jadi gimana ya? Saya jangan ingatkan beginilah ya. Berkali-kali saya ingatkan. Mereka sembunyi di bawah permukaan agar orang tidak ingat, tidak tahu, tidak menyadari bayang main semuanya mereka. Untuk itu apa? Semua dilempar oligarki. Itu isu yang mereka lempar. Supaya kita ribut oligarki. Iya. Apalagi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ribut. Kita dilemparin. Pri non pri itu yang mereka main. Ada yang ngomong ini semuanya. Jangan-jangan Anies, Ganjar, Prabowo. Prabowo itu diributin. Undang-Undang Dasar 45. Saya mulai nangkep indikasi. Ada kelompok masyarakat yang kayaknya berseberangan dengan rezim tapi isunya kembali ke Undang-Undang. Ini mereka ini. Saya bilang. Ini mereka. Karena mereka PKI Gabar itu ngumpet di bawah permukaan, tidak tampil, dia lempar berbagai macam masalah tanda petik isu dan kita ributin itu. Jadi habis energi dia jalan terus, maka diam-diam aja muncul Kepres 17 2022 terus punya besok kalau udah berani lagi itu lubang buaya ditutup itu nanti. Ya, lubang buaya bakal ditutup. Sekarang peringatannya ada lagi enggak? Enggak kan? Enggak ada. Pelan-pelan dihilangin, orang enggak ribut gitu kan. Itu caranya bertahap. Kemudian muncul yang jagoan. Jagoan ahli post-truth. Gua enak benar dengarnya itu. Saya bilang teman, dia suruh belajar jangan sepotong. Post-truth tuh hanya berlaku mindset orang yang SQ-nya jongkok, yang spiritual capitalnya rendah. Poor in spiritual capital, kena sama post-truth. Post-truth tuh kalau kita ngomong bohong berkali-kali, maka orang anggap biasa dan itu benar. Itu orang SQ jongkok, orang gak punya prinsip. Dia baca buku yang sampai jelas. Itu ada bukunya. Dan yang lain yang saya sampaikan, saya kebetulan belajar berapa tahun yang lalu, ambil course saja sendiri, diskusi ke Amerika sama Australia. Waktu masih aktif ngajar, biaya sendiri, saya belajar ilmu yang namanya mimetic science mengenai
biopsychosocial DNA, terjemahnya DNA non biologis orang. Oke. Itu menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini dan trennya itu bergerak ke arah orang-orang itu ini sejalan dengan pendapat dari Dana Zohar tahun 2000 yang mengembangkan SQ yang disebut dengan ini kejadian. We are not colorblind, we are spiritually dumb. Jadi memang ada sebagian orang itu tidak terkait dengan jenjang akademis, jabatan segala macam, yang kerja sel otaknya itu baru bereaksi terhadap suatu peristiwa kejadian kalau kena dampaknya ke dia. Oke. Itu yang dibilang empatinya belum tumbuh. Asik. Kalau Jadi, pokoknya dia merasa dia hidupnya nyaman, aman-aman aja. Ya nggak pusing. Nggak pusing. Makanya mau penguasa kayak apa nggak pusing. yang penting gue nggak dirugiin gitu. Ini banyak. Nah PKI baru bermain di sana. Muncul isu post-truth. Bohong berkali-kali. Tetap aja lo pembohong. Bisa bilang orang bohong tuh ciri-ciri, salah satu ciri-ciri PKI berbohong. Jadi ini ke PKI Gaya Baru ini anak cucu PKI bisa dibilang gitu. Iya, tidak semua, tapi mereka yang tidak merasa salah orang tuanya, dendam, sakit hati segala macam. Dan itu ada ya? Ada. Jadi mereka merasa bahwa orang tuanya dihabisi padahal mereka tidak salah. Iya. Jadi dendam sejarah itu menjadi turun-temurun begitu, Betul, dipelihara jadi dia terus. dendam dan ya dikendalikan Cina kan punya kepentingan. Iya, jadi walaupun 55 tahun sudah berlalu, Iya. lebih 58 tahun berlalu, tapi tetap dendam itu ada. 48 sama 65 berapa puluh tahun? Iya. Kira-kira kan gitu kan. Iya. Sehingga generasi yang ngalamin itu udah makin sedikit. Iya. Yang muncul generasi baru itu yang dikerjain oleh mereka. Oke. Dan kita memang sejarah itu dihapus pelan-pelan. Makanya Menteri Pendidikannya dipasang orang yang seperti itu. I see. Nah satu lagi. Yang tidak peduli sejarah ya? Ya tidak penting. Nggak penting sejarah. Nah ini satu lagi penting, serius. Saya kebetulan di UI mimpin unit unit kerja khusus UKK, Pusat Pengabdian Masyarakat UKK PPM UI. Salah satu unitnya saya pimpin, namanya Studi Talenta dan Brainware UI. Saya pimpin. Kegiatan dua lah, satu yang urusan bisnis, pelayanan masyarakat, satu yang pengabdian masyarakat. Ini non bisnis. Sebagai unit pengabdian masyarakat, karena teman-teman di UI, ini ngomong di UI kok diem aja nih. Saya nulis surat resmi ke ketua BPIP. Oke, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya tulis ke Prof. Siapa tuh? Saya kirim lah. Ya. Surat pertama dari IAIN kalau nggak salah waktu orangnya. Ya. Dari UIN ya. UIN. Saya bilang, Prof, kita sama-sama dengan latar belakang kampus. Saya beritahukan, referensinya silakan cek bukunya ini, bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Artinya dasar negara dialah sumber hukum. 5 nilai Pancasila itu adalah primary values. Jadi sumber itu dari sana semua. Itu. Jadi tolong itu dibenahin. Karena nggak benar istilahnya. Karena kalau Anda pakai ideologi dibina, Anda mendegradasikan. Dari dasar negara sekedar sebagai ideologi. Bukunya ini Bung Karno sendiri yang ngomong. Saya kasih referensi. Karena ideologi itu tidak mengikat. Tidak mengikat. Yang mengikat itu dasar. Persis. Jadi kalau dia misalnya menjadi dasar hukum itu mengikat dia. Kan beda. Nah, teman saya yang di Dewan Pembina mengatakan, Bang, jangan ngarep dibalas lah. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya bilang UI sudah berbunyi. UI punya tanggung jawab. Surat kedua sebulan kemudian saya kirim. Saya kritisi lebih keras dan saya katakan BPIP itu akan diarahkan menjadi seperti, betul nggak? Tolong koreksi. Menjadi seperti Central Committee nanti. Saya bilang begitu terang-terangan. Dan yang menarik, saya kirim tembusan istilah saya ke seluruh dunia di Republik ini, DPR, MPR, bahkan di UI semua pimpinan unit termasuk rektor saya kirimin. Saya kasih tembusannya. Tidak ada satupun tanggapan sampai detik ini. Artinya apa? Nganggap enteng kan? Atau nganggap gue bego? Atau nganggap bercanda? Atau nggak tahu saya. Kalau saya juga dari awal ketika BPIP mau didirikan saya menolak. Karena kalau misalnya Pancasila itu di captures by the state, maka Pancasila jadi alat gebuk.
Iya betul. Jadi bukan lagi milik masyarakat, bukan lagi milik society gitu. Makanya saya nggak setuju yang ada semacam BPIP itu. Nanti kayak dulu dia mengarahkan bahwa yang benar tuh hanya ini. Betul. Masyarakat salah, keliru, dan menyamakan antara negara dan pemerintah. Iya. Jadi mengkritik pemerintah itu dianggap membahayakan NKRI. Dan Pancasilanya 1 Juni kan. 1 Juni. Jadi udahlah. Kami saya Pancasila. Bahasa saya udah nggak benar. Saya Pancasilais, nggak ada saya Pancasila kan udah ngaco lah itu. Jadi ya kira-kira itu gambarannya. Mau diapain lagi? Tugas kewajiban tanggung jawab saya moral dan akademis memberitahukan ada juga saya bikin begini. Lomba BPIP. Kan dia bikin nomor tulisan tuh Islam dan apa gitu. Refli Harun seolah Islam yang paling bermasalah dengan Pancasila. Saya setuju untuk dibubarkan. Iya memang Pak. Udah gampang. Karena dia selalu begitu temanya. Sama. Iya. Berani nggak ketemu Anda ngomong itu? Nggak berani. Iya. Tapi bersembunyi di balik kekuasaan. Tiba-tiba keluar. Karena mungkin ya ada orang yang masuk sistem itu semacam BPIP yang bersifat ideologis. Jadi itulah jalan bagi dia untuk tadi naik kereta gaya baru tadi ya. Tapi ada orang yang cuma pragmatis saja, cari makan aja. Nah, antara pragmatis dan ideologis menyatu.